Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi fisika statistik. Untuk nomor 1 ini lebih ke materi permutasi. Untuk nomor 1 soalnya, sebuah sistem terdiri dari 15 partikel yang dapat diputar dalam 3 posisi berbeda. Hitunglah jumlah cara yang berbeda untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut. Ini soalnya yang cukup mudah, sehingga untuk jawabannya rumusnya yaitu K pangkat N, di mana K ini adalah jumlah posisi dan N ini adalah partikelnya. Jadi K pangkat N 3 pangkat 15 itu nilainya 14.348.907. Jadi ada 14.348.907 cara untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut. Ada contoh soal yang kedua yaitu hitunglah nilai dari 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurang dengan 2 log 100. Perlu diingat untuk rumus seperti ini, soal seperti ini kita menggunakan logaritma, rumus logaritma. A log X tambah A log Y itu sama dengan A log X dikali Y. Sehingga untuk 2 log 50 ditambah 2 log 8 itu kita bisa menggunakan 2 log 50 dikali 8. Sehingga untuk jawabannya yaitu 2 log 400. Nah, setelah itu ada perlu yang kita ingat juga, A log X kurang A log Y itu juga sama dengan A log X per Y. Tadi kita telah dapatkan yang pertama 2 log 400, kita cantumkan saja 2 log 400 dikurang dengan 2 log 100 itu sama dengan 2 log 400 2 log 400 per 100. Sehingga untuk jawabannya yaitu 2 log 4 atau bisa juga 2. Jadi untuk jawabannya adalah 2 log 4 atau 2. Baik, soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya. Bagaimana hubungan statistik tersebut dengan keterbedaan dari partikel-partikel identik. Nah, untuk menjelaskan perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya, saya menggunakan statistik Bose-Einstein. Nah, jadi apa sih perbedaan dari statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik Bose-Einstein? Untuk Bose-Einstein sendiri ini digunakan untuk boson atau partikel dengan spin integer. Partikel dengan spin integer. Nah, ini identik dan tidak dapat dibedakan. Statistik ini memperhitungkan bahwa beberapa partikel ini dapat menempati keadaan kuantum yang sama. Jadi, Bose-Einstein ini sudah bersifat kuantum. Untuk statistik Maxwell-Boltzmann, ini masih digunakan untuk partikel klasik ya. Yang dapat dibedakan, distribusi ini menggambarkan sistem di mana partikel-partikel dianggap berbeda dan dapat diidentifikasi. Nah, untuk hubungan statistik dengan keterbedaan partikel identik. Nah, untuk hal ini, statistik Maxwell-Boltzmann ini mengasumsikan bahwa partikel ini dapat dibedakan, yang berarti setiap partikel ini memiliki identitas sendiri, identitas yang unik sendiri gitu.
Sedangkan dalam statistik Bose-Einstein ini, partikel ini dianggap tidak dapat dibedakan begitu. Yang berarti kita tidak dapat membedakan antara satu partikel dengan partikel lainnya. Itu saja mungkin dari saya mengenai perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya dan hubungan statistik-statistik tersebut dengan keterbedaan dari partikel-partikel identik. Baik, di sini soal selanjutnya ada dari persamaan distribusi Maxwell, di mana rumusnya yaitu Ns sama dengan Gs eksponensial alfa tambah beta Es. Jadi jelaskan apa yang merepresentasikan Ns, Gs, dan Es, dan juga buktikan bahwa parameter beta ini harus berharga negatif atau harus bernilai negatif. Nah, untuk Ns sendiri ini kita jawab pertanyaan pertama dulu, yaitu untuk Ns sendiri ini adalah jumlah partikel dalam keadaan S. Ini adalah jumlah partikel yang memiliki energi Es ini. Untuk Gs sendiri ini adalah degenerasi keadaan S. Ini adalah jumlah keadaan yang berbeda yang memiliki energi yang sama dengan Es itu sendiri. Sedangkan Es ini adalah energi dari keadaan S. Ini adalah energi yang dimiliki oleh partikel-partikel dalam keadaan tersebut. Baik, untuk soal yang berikutnya yaitu buktikan bahwa parameter beta ini harus berharga negatif atau harus bernilai negatif. Nah, dalam distribusi Maxwell-Boltzmann, Ns sama dengan Gs eksponensial alfa tambah beta Es. Untuk sistem yang stabil secara termal ini, jumlah partikel pada energi yang lebih tinggi ini harus lebih sedikit dari jumlah partikel pada energi yang lebih rendah. Dengan kata lain, ketika Es meningkat, maka Ns-nya ini harus menurun. Nah, jika nilai beta ini positif, maka ketika Es meningkat, eksponensial alfa tambah beta Ei juga akan meningkat, yang berarti Ns ini akan meningkat. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa partikel cenderung berada pada keadaan yang lebih rendah. Nah, jika beta ini negatif, maka Es meningkat. Eksponensial alfa tambah beta, mohon maaf saya ulangi, jika nilai beta ini negatif, maka Es ini akan meningkat. Eksponensial alfa tambah beta Es akan menurun, yang berarti Ns-nya ini akan menurun. Ini sesuai dengan prinsip bahwa partikel ini cenderung berada pada keadaan energi yang lebih rendah. Oleh karena itu, agar distribusi Maxwell-Boltzmann ini sesuai dengan realitas fisik, maka parameter beta ini harus bernilai negatif. Baik, soal yang terakhir,
Sebuah assembly mengandung n system. Ada berapa koordinat ruang fasa yang diperlukan untuk menggambarkan assembly tersebut? Jelaskan. Nah, untuk menggambarkan sebuah assembly yang mengandung n system ini dalam ruang fasa, kita memerlukan koordinat untuk setiap derajat kebebasan dari setiap sistem. Ruang fasa sendiri itu memiliki koordinat posisi dan momentum. Setiap koordinat ini memiliki 3, yaitu untuk posisi itu ada X, Y, dan Z, sedangkan momentum itu ada Px, Py, dan Pz. Maka setiap koordinat ini memiliki 6 koordinat, yaitu X, Y, Z, dan Px, Py, Pz. Jadi, untuk sebuah assembly mengandung n system ini terdapat 6 koordinat. Nah, maka total koordinat yang diperlukan ini ada 6n. Karena sebuah assembly ini mengandung n sistem ya, jadi ada 6n. Maka jawabannya adalah 6n. Sekian contoh soal yang telah saya berikan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya harap contoh soal ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.